Teman-teman, tahu nggak? Jadi diamnya Mas Gibran ya, silentnya Mas Gibran itu membuat kubu sebelah itu panik loh. Panik mereka, bener-bener. Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98 ya. Jadi nih apa yang saya katakan tadi, jadi kubu sebelah panik, brother, panik dia ketika dia melihat Gibran tetap tenang, diam ya. Di tengah-tengah kesibukannya Pak Prabowo dalam menghandle kebijakan-kebijakan yang sangat penting dianggapnya ya. Kok Gibran nggak kelihatan katanya gitu ya. Sampai akhirnya mereka membuat narasi-narasi, framing-framing lagi-lagi yang lagi-lagi ya saya pikir politik nggak mutu gitu ya. Ya kita lihat di channel-channelnya mereka, di media sosial mereka sudah mengatakan di mana Gibran, ngapain Gibran? Oh, Gibran diam-diam ketika presiden sedang melakukan hal-hal yang penting dia tidak kelihatan, dia malah bergerak sunyi senyap yang mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Gitu ya. Itu kan orang apa ya, framing bodoh, framing yang nggak masuk akal, yang nggak masuk logika di mata masyarakat gitu, sehingga mempertontonkan kelompok-kelompok itu mempertontonkan dirinya bahwa mereka adalah pemain politik yang bakal kalah terus dalam pertarungannya. Iya dong, saya bisa katakan itu. Iyalah, mereka akan kalah terus. Dia bisa menang itu ketika dia mendorong Anies menjadi apa? Gubernur di DKI. Itu kelompoknya kan. Itu pun dibantu Amerika itu waktu itu. Gitu ya. Dan waktu itu juga Ahok blunder ya kan. Mereka bisa menang di situ. Tetapi dalam pertarungan-pertarungan yang lain, mana coba? Dia mendukung Prabowo 2 kali dengan kelompok-kelompok itu, kalah. Mendukung lagi siapa? Anies Baswedan, kalah. Ya pokoknya masyarakat udah tahu kelompok-kelompok itu ketika memilih calonnya, pasti calonnya itu ikut-ikut jadi jelek, image-nya jadi buruk, sehingga tidak akan dipilih oleh masyarakat. Itu logikanya ya. Nah, ini benar-benar luar biasa teman-teman, kelompok-kelompok ini. Bahkan kemarin kita lihat mereka sudah melakukan demonstrasi ya, melakukan demonstrasi apa? Tentang ijazah palsu lagi. Ini dicuatkan lagi ketika ketuanya ya, motor penggeraknya, payungnya mereka dihajar habis-habisan karena masalah politik identitas. Ya pidatonya yang tersebar-sebar itulah, walaupun akhirnya beliau klarifikasi. Ya memang sebenarnya saya nggak masuk ke ranah itu ya, konten saya pun tidak pernah mau masuk ke ranah politik identitas pidato-pidatonya si Kalajengking itu, karena saya tahu pidatonya itu kan panjang, itu ada yang dipotong. Tapi apapun itu, Pak JK sudah melegitimasi dirinya ya kepada masyarakat luas bahwa dia ikut dalam pertarungan politik 2029. Ya, ini kan sedang dibangun oleh dia, benar nggak? Ya dia dengan cara inilah dia nanti akan menjadi motor penggerak ya. Jadi memang sudah ada kan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, Pak JK. Ini 5 kekuatan yang sekarang memang lagi ada di peta politik nasional gitu ya. Munculnya JK ini juga sebuah apa namanya sinyal alarm juga tuh ke PDIP. Nah, PDIP kan cukup panik juga sebenarnya. Makanya kemarin kader-kadernya ketika JK blunder ya dengan video-video tersebut dan tersebarlah video-video tersebut oleh netizen, dia ikut dalam menghajar Pak JK. Ya contohnya salah satunya Ferdinand Hutahian, dia melakukan ancaman somasi. Walaupun sekarang dia cabut itu dan akhirnya dia mulai melakukan framing bahwa yang melakukan apa namanya potongan-potongan cuplikan video tersebut adalah kelompoknya Pak Jokowi. Itu tuh Ferdinand. Jadi ketika dia mukul di sini, ya dia dapat momen lagi, dia mukul kelompok Pak Jokowi. Itulah PDIP. PDIP sedang mengambil momen juga teman-teman. Itu harus diwaspadai juga mereka, ya dengan influencernya, dengan politisi-politisi yang underbow-underbownya itu sudah mulai ya ikut ke arena. Nah, pertarungan 5 kekuatan ini ya itu luar biasa. Tetapi kekuatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan masih menyatu gitu ya.
Jadi yang antara Pak SBY, Bu Mega dengan JK inilah yang terjadi manuver-manuvernya orang-orang yang di bawah payung-payung mereka ini gitu. Nah, kembali lagi ke Mas Gibran. Mas Gibran itu kan sekarang di framing ya. Kalau diamnya ini adalah diam strategi, diam desain ya. Dia dibilang sedang menguatkan dirinya untuk merebut kekuasaan. Kacau itu. Tetapi saya senang aja kita dengar tentang itu ya. Mereka mengatakan itu, saya senang. Karena apa? Karena berarti Gibran memang diperhitungkan, benar nggak? Diamnya dia diperhitungkan, diamnya jadi diperhitungkan, apalagi gerakannya, apalagi ucapan-ucapannya, apalagi statement-statementnya, ya diamnya aja dikhawatirkan oleh orang. Ya apapun itulah, justru ini ketika framing-framing jalan, salah satu framing yang terbaru juga adalah dikatakan Gibran ingin merebut partai besar Nasdem. Ya, ini kan framing ya, menjelek-jelekan Mas Gibran. Tetapi saya melihatnya ini bukan menjelek-jelekan, ini promosi gratis buat Mas Gibran. Dengan cara ini Mas Gibran malah menjadi bersinar kan. Bayangin seorang anak muda ya, diam, tenang, tiba-tiba dikatakan oleh orang-orang yang selama ini menghina, katanya Gibran ini nggak punya kemampuan. Mereka memframing Gibran ingin merebut partai besar. Itu kan artinya apa? Artinya justru akan menaikkan Mas Gibran sebagai tokoh politik yang harus diperhitungkan. Benar nggak? Ya itulah kebodohan dari kelompok-kelompok kalajengking ya. Di bawahnya ini kita sebut ya, mau siapapun lah yang di bawah kalajengking, itu kebodohan mereka. Selalu salah strategi ya. Dia memframing orang, justru framingnya itu menciptakan apa? Menciptakan elektoral, menciptakan justru yang di framing itu menjadi bagus, ya kan? Bener nggak? Ya itulah, ya kita nggak apa-apa, itu kita biarkan aja mereka lakukan demonstrasi apapun segala macam tentang isu ijazah palsu. Kita tahu ada yang dia tutupin kok, itu ada yang mereka tutupin ya, supaya mereka tetap tidak terdowngrade untuk menuju 2029 ini ya. Dan yang paling menyedihkan lagi ketika Syafri Samsudin kemarin datang ke Amerika ya kan, padahal mereka berharap Syafri Samsudin ini adalah bagian dari mereka, tetapi Syafri Samsudin datang ke Amerika yang menunjukkan apa? Berarti BOP ya, Syafri Samsudin juga setuju. Nah pasti mereka akan kecewa ya teman-teman. Jadi yang kemarin-kemarin teriak-teriak tidak setuju dengan BOP, tidak dengan cara-cara politik identitas, sekarang zong ya, zong. Karena Syafri Samsudin yang dianggap oleh mereka adalah bagian kekuasaan yang melindungi mereka, ya mendukung kebijakan Pak Prabowo, ya bekerja sama dengan Amerika. Nah kan mereka benci banget kalau bekerja sama dengan Amerika. Emang aneh orang-orang itu bekerja sama dengan Cina mereka benci, bekerja sama dengan Amerika mereka benci. Mereka maunya bekerja sama dengan siapa? Sama Yaman, gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi artinya Mas Gibran sangat diperhitungkan diamnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.